Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua di kelas B ya ini ya. Gimana kemarin UTS-nya? Lancar, sulit, atau gimana? Ada kendala? Ini baru 27 ya. Harusnya 40 orang ya ini ya. Nah, pada kemana nih? Ini siang-siang ya, enak tidur siang nih, jam 13.30 pas untuk waktu tidur siang ya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini belajarnya semangat ya, hilangkan dulu ngantuknya, singkirkan dulu ngantuknya ya. Karena hari ini yang tentang P3K ini lumayan agak menguras otak di bagian akhir nanti ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di mata kuliah K3 ya. Hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat P3K. Capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada teman-teman harus mengetahui dan memahami pengertian dari P3K dan juga mengetahui serta memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan P3K. Ini P3K ya, malah K3. Lalu mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip tindakan P3K dan juga mahasiswa mengetahui dan memahami siapa saja personil ataupun orang-orang yang dapat melakukan P3K, lalu dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan P3K. Yang pertama, kita harus mengerti dulu pengertian dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Di sini saya cantumkan ada 3 definisi yang nanti teman-teman akan mengerti apa sih maksud atau inti core dari P3K itu sendiri. Yang pertama dari pertolongan pertama dahulu, ini tidak pada kecelakaan, tidak pada kecelakaan kerja. Jadi hanya pertolongan pertama. Definisi dari American Heart Association itu menunjukkan bahwa pertolongan pertama merupakan tindakan atau perawatan medis awal ya, jadi masih awal yang diberikan pada individu yang mengalami penyakit akut atau injuri. Jadi di sini dimasukkan juga penyakit akut, jadi penyakit-penyakit yang bisa memberikan dampak sampai henti jantung kepada pasien. Jadi tindakan awal, berarti tindakan awal artinya adalah ada nanti tindakan lanjutan dari profesional kesehatan lainnya. Nah, bedanya dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K itu merupakan perawatan awal yang diberikan ketika injuri terjadi yang diberikan pada waktu dan di lokasi kejadiannya sebelum diberikan perawatan lanjutan oleh profesional kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah lengkap ya, yang sudah lengkap fasilitasnya. Itu siapa yang belum mute ya? Siapa itu yang belum mute? Ya, mohon di-mute-kan dulu ya, karena nanti fokus saya agak terbagi nih kalau terlalu banyak suara. Oke, lalu yang tadi ya, jadi pertolongan pertama itu tindakan perawatan medis awal pada penyakit akut atau injuri. Kalau misalnya pertolongan pertama pada kecelakaan, berarti bukan penyakit akut, tapi adalah kecelakaan atau injuri yang disebabkan ya, yang disebabkan oleh injuri maksud saya. Nah, di sini juga kata-katanya adalah perawatan awal.
Dan ini diberikan sebelum diberikan perawatan lanjutan oleh profesional kesehatan. Artinya sebelum dibawa ke fasilitas yang lebih baik, itu ada pertolongan pertama ataupun tindakan pertama yang dilakukan terlebih dahulu di lokasi kejadian dan waktu kejadian. Nah, ada lagi yang termasuk dalam lingkungan kerja, ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Di sini pertolongan dan perawatan bersementara, ini sama saja seperti awal ya. Jadi dipertahankan dulu kondisi pasien sebaik mungkin pada saat kejadian kecelakaan, lalu nanti diberikan perawatan lanjutan. Sebelum mendapat perawatan atau pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini berarti intinya adalah sama, yaitu perawatan medis awal yang diberikan sebelum diberikan perawatan lanjutan dari profesional kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, ini ada tujuan pelaksanaan P3K. Hal pertama yang menjadi tujuan pelaksanaan P3K adalah penyelamatan nyawa, ya, life saving. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kita dapat meringankan penderitaan dan mencegah kesakitan lebih lanjut lagi. Jadi pada saat kecelakaan terjadi, biasanya pasien pasti mengalami injury, terus kesakitan ya. Dan fungsinya dari P3K ini meringankan, meskipun nanti pas waktu kita melaksanakan tindakan-tindakan tertentu, ada tindakan yang memang merasanya sakit, akan dirasakan sakit oleh korbannya. Tetapi hal itu memang ditujukan untuk setelah itu penderitaannya akan berkurang. Lalu mempertahankan daya tahan pasien sebelum diberikan perawatan lanjutan oleh profesional. Jadi kita itu seperti istilahnya curi start untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pasien ini agar sebelum dia ditransport ataupun dimobilisasikan ke pelayanan kesehatan yang lebih lanjut lagi, itu sudah ditangani duluan hal-hal yang krusial, ya, terutama life saving tadi. Karena tidak semua kecelakaan itu petugas medis langsung datang, ataupun di saat kecelakaan terjadi ada petugas medis yang berada di situ, belum tentu. Makanya ada namanya P3K untuk mengatasinya. Lalu mendorong pemulihan yang lebih cepat, memberikan rasa nyaman, dan mengetahui cara-cara mencari pertolongan lebih lanjut. Nah, cara mencari pertolongan lebih lanjut ini, jadi pada saat kita melakukan P3K, tidak lupa kita harus setelah kita melihat keadaan pasien, kita harus menelpon ataupun menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk datang ke lokasi kalau memang tidak bisa korbannya ini dibawa oleh kita gitu loh. Kalau misalnya bisa dibawa oleh kita tidak masalah, tapi ada beberapa korban-korban kecelakaan maupun kecelakaan kerja di berbagai tempat itu tidak bisa dilakukan transportasi secara mandiri oleh kita atau oleh orang-orang awam di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, cara mencari pertolongan lebih lanjut ini harus diketahui, yaitu nomor-nomor, misalnya nomor-nomor penting ataupun nomor telepon penting yang bisa dihubungi ketika terjadi kecelakaan itu harus punya. Kita harus tahu, ya. Sama seperti di lingkungan kerja atau instansi industri yang besar ataupun instansi bisnis usaha yang besar, itu harus ada sistem manajemen K3 yang dimasukkan dalamnya, itu ada P3K di situ. Tim P3K sendiri yang memang ditunjuk untuk berfokus pada pemberian pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan kerja di dunia usaha dan juga industrial itu lebih besar dan akan berdampak besar pada baik itu secara fisik ya. Yang paling ini kan P3K kan kita mengatasi dampak dari kecelakaan secara fisik. Lalu ada prinsipnya, ada 2 prinsip di sini, yaitu prinsip dari penolongnya dan juga prinsip dasar dari tindakan P3K-nya. Prinsip ini adalah hal-hal yang harus dilakukan atau diketahui ya, harus dipahami bagi penolong ya. Ada 4 di sini, yaitu yang pertama adalah tenang, tidak panik.
keadaan panik, cemas, dan takut ataupun kaget ya, seperti syok kayak gitu, terlalu terkejut dengan kejadian yang biasanya kecelakaan ini terjadinya tiba-tiba tanpa ada peringatan ya, terjadi kecelakaan, akibatnya pada saat kita mengetahui hal tersebut kita panik. Hal ini akan menyebabkan, kita itu tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan di awal, urutan-urutannya jadi blank ya, apa yang harus kita lakukan pertama untuk menolong korban itu jadi blank semua. Oleh karena itu, tidak, situasi yang tenang ataupun keadaan, psikologis kita yang tenang dan tidak panik pada saat kecelakaan, itu harus di-maintain ataupun dipertahankan. Nomor 2 adalah menguatkan hati untuk melakukan tindakan yang mungkin akan membuat korban itu merasa tidak nyaman atau kesakitan. Biasanya terjadi pada kecelakaan-kecelakaan yang ada perlukaannya besar ya. Kita membersihkan luka pasien, pasiennya pasti meringis kesakitan. Oleh karena itu kita tidak boleh, menyingkirkan, komunikasi kita, yaitu, seperti memberitahu korban bahwa mungkin nanti akan terasa sakit sedikit, ditahan terlebih dahulu, tapi fungsinya kita melakukan pertolongan ini adalah untuk membuat korban itu merasa lebih nyaman setelahnya. Nah, ini harus bisa kita, beritahukan ke korban gitu, jangan tiba-tiba kita melakukan tindakan, pasiennya ataupun korbannya tidak siap, dan tindakan-tindakan, yang mungkin akan, dirasa sakit oleh si korban itu, akan membuat korban itu tidak nyaman gitu. Malah kita nanti yang ditampol ya sama korbannya ya. Jadi, langsung aja gitu, melakukan tindakan. Kita harus juga komunikasi efektif itu, apa yang akan kita lakukan itu diberitahukan kepada, korban maupun rekan-rekan kita, maupun rekan-rekan yang ikut membantu ya. Nomor 3 adalah melakukan tindakan penyelamatan dengan tangkas dan juga tepat. Tangkas itu maksudnya adalah cepat, karena ini adalah emergency. Dia termasuk ke dalam, emergency nursing ya. Jadi harus tangkas, harus cepat, apalagi kecelakaan ini biasanya perlukaannya tuh, tidak hanya yang kecil ya, tapi yang biasanya masif itu harus cepat penanganannya. Kalau tidak pasiennya itu keburu tujuan life saving kepada korban itu tidak akan tercapai kayak gitu. Malah, akan menambah resiko-resiko lainnya seperti resiko infeksi, lalu resiko perdarahan yang lebih besar. Nah, harus tangkas dan tepat. Oleh karena itu tepat ini biasanya harus ditunjang dengan keadaan psikologis kita yang tidak panik. Karena biasanya memang pada keadaan panik itu walaupun dia maksudnya dia tahu gitu, tapi urutannya tidak tepat ataupun dia lupa memberikan tindakan-tindakan sebelumnya yang harusnya dilakukan. Nah, itu juga, akan berakibat fatal kepada korbannya. Lalu yang keempat adalah memperhatikan keadaan umum korban, yang di sini ada kesadaran, ada denyut jantung, ada pernapasan, ada perlukaan di bagian, permukaan tubuh ataupun patah tulang yang harus kita perhatikan. Nah, ini nanti bagian nomor 4 ini akan saya ajarkan di akhir, ada namanya singkatannya DRSCAB, yang nanti itu biasanya dilakukan, dari semua lini ya, maksudnya dari P3K ataupun kalau misalnya kita dalam, profesional kesehatan itu, profesi kesehatan itu namanya basic life support. Nanti kita pelajari di akhir. Lalu ada prinsip tindakannya. Tindakannya ada di sini ada 5 ya, dari patut ya. P, penolong mengamankan diri terlebih dahulu sebelum menolong korban. Hal ini dilakukan karena jangan sampai kita kita mau menolong, tapi kita jadi korban selanjutnya. Yang biasanya seperti ini nih orang-orang yang tidak tahu bahwa situasi korban itu sekitarnya itu masih membahayakan diri sendiri sama orang lain. Jadi kita, lupa untuk mengamankan diri, padahal hal itu harusnya kita lakukan pertama. Dari semua tindakan P3K, yang pertama dilakukan adalah mengamankan diri penolong terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba kita berniat ingin menolong, malah kita ditolong orang juga, ya. Seperti kejadiannya itu banyak, biasanya dicontohkan di kecelakaannya seperti kebakaran. Kebakaran yang besar ya, sebelum dikecilkan apinya, maksudnya sebelum ada, intervensi ataupun tindakan untuk menghilangkan api, mengecilkan api ataupun
memadamkan api, itu biasanya orang-orang langsung aja masuk ke dalam lokasi kebakaran. Bahkan itu harusnya tidak dilakukan karena akan membahayakan si penolong itu sendiri. Banyak masyarakat awam seperti itu, berniat untuk menolong ya, malah nanti dia yang kena juga sebagai korban. Lalu A, amankan korban dari tempat kejadian sehingga terbebas dari bahaya. Hal ini dilakukan ketika memang kondisinya, situasinya sudah kondusif untuk kita tuh menjangkau si korban ini. Kita aman dari sumber bahayanya. Lalu kita amankan dulu korban dari tempat kejadiannya. Amankan korban ini bisa dengan cara kita mobilisasi korban ke tempat yang lebih baik, misalnya pada saat kecelakaan di lalu lintas misalnya, itu kan di tengah jalan tuh, kita pinggirkan dulu korbannya kalau bisa di pinggir ataupun di tempat yang korban itu bisa duduk, bisa dibaringkan. Nah, itu amankan korban dari tempat kejadian tersebut sehingga dalam hal pemberian tindakan pun akan lebih nyaman. Beda lagi sama korban-korban yang memang tidak bisa dimobilisasi. Misalnya pada saat fraktur ataupun patah tulang, korban-korban patah tulang yang memang dia tidak boleh dipindahkan. Yang bisa kita pindahkan adalah area-area sekitar itu kita amankan dari lingkungan yang bisa membuat bahaya bagi korban. Misalnya masih di tengah jalan tapi kita tutup jalannya, kita berikan dulu waktu untuk sampai nanti petugas medis datang. Nah, itu caranya mengamankan korban dari tempat kejadian. Lalu T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain mengetahui adanya kecelakaan. Nah, hal ini juga mempermudah nanti ada petugas kesehatan yang mencari lokasi kecelakaannya di mana, seperti itu. Lalu usahakan hubungi profesional kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan ya setelah terjadinya kecelakaan sesegera mungkin. Setelah kita setelah kita memeriksa keadaan umum pasien, langsung hubungi fasilitas kesehatan terdekat, supaya waktunya nanti tidak terbuang. Pada saat kita melakukan P3K, itu bukan kita lakukan P3K dulu baru kita hubungi, tapi bersamaan. Jadi sebelum melakukan P3K, langsung hubungi dulu fasilitas kesehatan terdekat yang nanti pada saat bersamaan kan akan lebih cepat datang nanti ketika kita melakukan P3K. Bahkan setelah kita lakukan P3K, bagusnya langsung datang si petugas medisnya ataupun ambulansnya ya biasanya ya. Lalu tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan urutan yang tepat. Karena apa? Urutan-urutan ini memang yang nanti saya akan ajarkan DRS CAB, itu nanti urutannya harus tepat, harus sesuai dengan kondisi pasien. Beda-beda setiap pasien ataupun korban ya, nanti penanganannya pun berbeda-beda urutan-urutannya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini saya ada memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh pemberian P3K pada jenis-jenis kecelakaan tertentu ya. Untuk yang di sini saya contohkannya hanya beberapa saja, tapi sudah termasuk kejadian-kejadian kecelakaan yang sering kita temui. Di sini ada pendarahan ya. Jadi pendarahan itu terbukanya pembuluh darah ya akibat perlukaan ataupun injury yang itu nanti bisa membuat pembuluh darah baik itu vena maupun arteri itu terekspos ataupun keluar. Jadi ada darah yang keluar. Akibatnya kita harus melakukan penghentian perdarahan tersebut dengan cara menekan area luka yang terjadi perdarahan ataupun namanya di DEP ya. Lalu ada contohnya ini ada perdarahan pada hidung seperti mimisan ataupun misalnya pecahnya pembuluh darah di area dalam hidung, di area nostril. Lalu nanti apa saja yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan contohnya ini ada posisikan korban duduk dengan kepala menunduk dan mencegah korban untuk memaksa mengeluarkan darahnya dari hidungnya. Dan instruksikan korban untuk memijit cuping hidungnya kuat-kuat. Hal ini dimaksudkan untuk seperti kita menekan ya. Jadi jangan hanya dibiarkan saja karena nanti kalau misalnya dibiarkan saja tidak tertutup. Kan kita punya namanya faktor-faktor pembekuan darah ya. Jadi ketika di DEP itu dilakukan penekanan itu dia akan ikut berhenti seperti selang ya. Kalau misalnya kita kecilkan ujungnya itu jadinya kita kan tidak ada aliran air ataupun sulit aliran airnya itu untuk tembus.
Nah, sebaiknya itu kurang dari 10 menit jangan sampai perdarahan terus ya. Karena nanti bisa kalau misalnya darahnya banyak itu bisa terjadi shock seperti perdarahan yang masif ya. Jadi harusnya sebelum 10 menit itu harus sudah ditangani dengan tim medis yang lebih berpengalaman. Lalu ada perdarahan karena luka. Luka apapun ya ini ya, yang bisa menyebabkan perdarahan yang biasanya darahnya sampai mengucur ya, darahnya sampai bertetes-tetes gitu ya. Jadi kita yang bisa kita lakukan sama menekan ya, tapi di sini juga menutup. Menutup ini juga melindungi dari jaringan-jaringan tubuh yang terekspos, harusnya tidak terekspos ataupun tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan udara luar ya, karena nanti akan terjadi infeksi dan lain sebagainya. Kita juga balut. Jadi di sini caranya itu dengan memberikan penekanan dan juga nanti dikasih bantalan, entah itu dari kain bersih boleh, dari kasah boleh ya, nanti dibalut atau dibebat lagi untuk mempertahankan penekanannya itu. Jadi ini namanya pembalutan ya. Atau bisa kita pakai ini seperti apa yang paling bawah ini dia pakai kayu ataupun logam yang dia kaku. Yang dia itu kaku dan juga bisa untuk menekan lebih kuat lagi daripada kita hanya memakai bantalan saja, bantalan dari kasa ataupun kain. Nah, jadi nanti kalau misalnya pun merembes ya, merembes jadi darahnya juga ikutan, juga masih merembes juga, nanti tetap dikasih lagi ataupun ditumpuk ya, bukan dibuang bantalan yang sebelumnya, tapi ditumpuk lagi, lalu dibebat lagi, sehingga nanti penekanannya pun akan lebih kuat lagi. Ini boleh biasanya pakainya karena kita kan di P3K itu biasanya kalau di luar rumah sakit itu kita hanya memakai alat-alat yang bisa kita pakai. Jadi ada kain ya kain, ada baju ya baju, semuanya. Yang penting adalah perdarahan ini bisa berhenti, bukan berhenti, bisa ditekan dan juga akibatnya dia seperti apa diberikan hambatan untuk keluar si darahnya itu. Karena darah ini adalah kan volume tubuh kita termasuk darah ya, air itu termasuk darah, cairan tubuh itu termasuk juga darah. Kalau misalnya perdarahan yang misalnya terlalu masif, itu bisa terjadi shock hipovolemik, yaitu volume darah kita berkurang secara dahsyat ya, secara tiba-tiba, dan menyebabkan penurunan kesadaran, iritabilitas ya, gelisah, cemas ya, itu akan lebih berbahaya lagi nanti. Nah ini lanjutannya, shock. Shock ini macam-macam ya, teman-teman kalau misalnya sudah mempelajari tentang jenis-jenis shock ya, ada shock hipovolemik tadi yang saya contohkan, yaitu akibat darah yang darah yang keluar terlalu banyak, sehingga volume darah dalam tubuh itu dia berkurang. Jantung memompa tapi tidak ada airnya, mau gimana gitu ya. Karena walaupun dia detaknya cepat ataupun tekanannya itu diusahakan tinggi, pasti rendah karena tidak ada yang dipompa. Akibatnya terjadilah namanya shock. Shock banyak ya, ada shock anafilaktik, shock septik, ada shock kardiogenik ya. Yang biasanya pada kecelakaan itu adalah di shock hipovolemik karena volume darah bisa berkurang akibat luka yang disebabkan oleh luka masif ya. Lalu di sini apa sih yang harus kita lakukan? Pertama itu bisa membawa korban ke tempat terbuka ya, pasti kita harus mengamankan korban dulu, berikan ruang untuk korban untuk bernafas ya, bernafas lebih lagi karena pada saat shock ini dia pasti mengalami iritabilitas, bingung, orientasinya sudah disorientasi, lalu penurunan kesadaran ya, untuk supaya kalau misalnya kita dikerubungi banyak orang ataupun tempat yang sempit, itu pasti akan lebih menyiksa lagi bagi si korban. Melonggarkan semua pakaian korban agar bernapas bisa lebih lega. Lalu posisikan korban berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala. Hal ini dimaksudkan juga untuk mempertahankan aliran darah ke otak. Karena posisi jantung kan ada di tengah-tengah ya, jadi nanti pasiennya ataupun korbannya itu harus dibaringkan, diposisikan kakinya lebih tinggi. Pertama kita harus menyelamatkan sirkulasi darah ke otak terlebih dahulu, karena otak yang tidak dialiri darah ataupun dia kurang darahnya, 1 menit saja dia akan terjadi dampak yang sangat
besar untuk area otak. Bisa jadi bisa jadi perfusi jaringan otaknya tidak efektif, akibatnya dia bisa terserang penyakit-penyakit lain akibat darahnya itu tidak sampai ke supply di otak. Lalu berikan ini juga jika shock akibat perdarahan, hentikan perdarahan dengan cara yang tadi ya, dengan cara penekanan ya, bisa dengan kain, dengan kayu ya. Berikan selimut pada korban agar tetap hangat, lalu bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Ada juga pada kasus-kasus yang memang tidak bisa diposisikan ya, tidak bisa diposisikan maksudnya ya udah semua ada banyak fraktur, terus perdarahan di mana-mana, ya itu memang tidak bisa untuk diposisikan seperti ini. Ini bisa diposisikan pada korban-korban yang mungkin dia mengalami shock, tapi perlukaannya hanya 1, 2, tapi di arteri-arteri yang besar seperti di femoralis ya, arteri femoralis, lalu di arteri yang di sini di karotis ya, itu bisa mengalami shock. Tapi kita masih bisa untuk memposisikan si korban ini, posisi kakinya lebih tinggi daripada kepala. Lalu ada yang paling tricky ataupun yang sulit untuk dikondisikan adalah luka bakar. Kalau luka bakarnya hanya di bagian tangan, tungkai, terus sedikit bagian muka dan lain sebagainya yang bukan berdampak ke keseluruhan tubuh pasien, itu masih bisa kita ya maksudnya P3K-nya masih bisa dengan mudah ya kita lakukan. Tapi apabila misalnya luka bakarnya emang hampir 90% dari bagian tubuh pasien terkena luka bakar, nah itu perawatannya akan lebih sulit lagi. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk luka bakar, itu bagaimana cara penanganannya, yaitu pertama pasti kita harus memadamkan apinya dulu. Api belum padam, api masih besar, jangan sampai kita menjangkau pasien. Sumber panas harus bisa dijinakkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua baru kita mengangkat atau memindahkan korban jika bisa ya, memindahkan korban dengan cepat. Mematikan api dengan memutus suplai oksigen karena seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa oksigen merupakan salah satu bahan bakar bagi api untuk lebih besar lagi. Menilai keadaan umum korban, kesadarannya, tingkat kesadaran pertama pasti. Nanti saya ajarkan untuk seperti pemeriksaan GCS ya, Glasgow Coma Scale itu sama, menilai keadaan umum dan juga perlukaannya kita lihat ya. Terus setelah itu kemungkinan dia ada fraktur, nah itu juga kita lihat. Lalu membuka pakaian korban yang menutupi luka bakar. Karena apa? Luka bakar ini trikinya adalah pada saat dia sudah kering. Karena apa? Pasti lengket. Dan itu akan sakit sekali ketika misalnya ada pakaian yang masih melekat di tubuh pasien, terus habis itu setelah kita angkat ternyata luka bakarnya itu menempel dengan baju. Itu sangat menyakitkan bagi pasien ketika nanti ada di rumah sakit. Jadi ketika ada luka bakar silakan buka pakaiannya ataupun kain yang menempel di area luka bakarnya. Tapi ini berlaku pada luka bakar yang biasanya derajat 3 ke atas ya. Karena di situ sudah masuk ke dalam dermis ke bawah yang akan menyebabkan jaringan-jaringan ataupun cairan dari intrasel itu ke ekstrasel sehingga nanti ada seperti apa ya, kalau misalnya kita lihat kalau kita luka saja kan itu ada cairan-cairan ataupun ada perlukaan yang basah ya. Nah itu sama seperti luka bakar. Lalu bisa juga rendam luka dalam air biasa ya, atau air mengalir atau dapat menggunakan kain lembab selama 20-30 menit, jangan lebih ya. Karena untuk tadi menghindari perlengketan antara tadi kain sama luka bakar yang di pasien ataupun di korban. Lalu untuk daerah wajah cukup dikompres saja dengan air. Dengan air ini bukan air dingin atau air hangat ya, air biasa. Lalu tutup luka dengan perban dengan kain bersih karena permukaan luka bakar itu kan luas ya. Luka bakar itu beda sama luka gores, beda sama luka serpihan, tapi dia langsung memberikan dampak kepada jaringan tubuh pasien secara luas. Makanya kita harus tutup. Kena debu, kena angin itu aja sangat terasa sekali bagi korban luka bakar ini. Lalu lakukan transportasi ke vaskes dalam 1 jam pertama atau 24 sampai 40 jam pertama dengan pengawasan yang ketat. Karena apa? Luka bakar ini dia itu berkaitan dengan homeostasis
keseimbangan cairan tubuh pasien. Luka bakar ini sangat bisa sekali terjadi shock hipovolemik juga karena luka bakar ini akan memindahkan ataupun membuat membran intrasel dan ekstrasel itu antara membrannya itu akan menjadi lebih permeable. Akibatnya cairan tubuh pasien dari plasma darah, dari komponen air itu akan keluar ke bagian tubuh luar. Akibatnya makanya itu basah ya, lembab seperti itu. Itu bisa pasien terjadi dehidrasi. Nah, akibatnya 1 jam pertama itu harus ada pertolongan awal dan 24 sampai 48 jam pertama pasien harus sudah ada di rumah sakit untuk terapi cairan dan terapi lainnya. Yang pertama dilakukan pasti terapi cairan terlebih dahulu. Karena kemungkinan besar pada saat pasien luka bakar yang hampir seluruh tubuh itu akan mengalami dehidrasi dan juga shock. Jika luka bakar berada pada wajah, maka posisikan kepala lebih tinggi dari tubuh. Dan yang ini yang paling sering kita temukan, pingsan. Nah, siapa nih yang sering-sering pingsan ya? Dikaji lagi keadaan umumnya sendiri ya. Kenapa sering pingsan ya? Orang yang pingsan ini terjadi ketika misalnya gula darahnya terlalu turun. Misalnya kita berkegiatan tapi belum sarapan, bahkan tidak ada cadangan, maksudnya gulanya, metabolismenya lambat ya, untuk pemecahan gulanya lambat, akibatnya gula di darah itu lebih sedikit. Untuk nanti kan gula dalam darah kan akan diekstraksi oleh insulin untuk jadi ATP. Nah, ketika gula ini tidak ada, energi kita tidak ada, akhirnya dari jantung pun sendiri dia menyuplai ke otak itu lambat, tekanannya rendah. Dan juga biasanya deg-degan ya, maksudnya deg-degan itu heart rate-nya akan tinggi sekali untuk mencukupi kebutuhan suplai oksigen di otak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memposisikan kaki korban lebih tinggi dari kepala, longgarkan pakaian korban sekitar leher, upayakan korban agar tetap hangat, dan ini yang paling penting, tidak memberikan apapun untuk ditelan kepada korban sebelum korbannya sadar penuh. Ya, jadi pastikan dulu sadar penuh, karena apa? Kemampuan menelan pasien itu kan tergantung sama tingkat kesadaran. Ketika pasien belum sadar penuh, kita berikan minum dan lain sebagainya, takutnya terjadi choking ataupun tersedak. Itu akan berbahaya juga bagi saluran nafas pasiennya. Lalu ini yang paling tricky juga selain luka bakar, menurut saya pada saat saya menangani pasien dengan luka bakar dan tersengat listrik, ini paling tricky adalah luka bakar, yang kedua baru tersengat listrik. Kenapa? Karena pada pertolongan pasien dengan tersengat listrik itu kan masih ada aliran listriknya. Kalau kita tidak tahu caranya untuk menjauhkan korban dari sumber listrik, kita bisa juga jadi korban selanjutnya. Karena listrik itu tidak terlihat alirannya. Ya, itu akan lebih berbahaya juga. Misalnya nih, yang seperti di gambar ke samping ya, ini ketika kita tidak bisa untuk menjauhkan korban dari sumber listrik yang dengan benar, itu kita bisa jadi korban selanjutnya tersengat juga. Contohnya dari ibu ini, dia menggunakan kayu ya, kayu kan bukan konduktor listrik. Kayu itu beda sama kita pakai logam, jangan pakai logam, itu malah konduktor listrik, jadi kita bisa tersetrum juga. Gunakan tongkat ataupun hal yang bukan merupakan konduktor listrik untuk memisahkan sumber listrik dan juga si korban. Gunakan juga kain kering untuk dililitkan di tangan ya, karena kita nanti akan memegang juga tongkatnya itu sebagai berjaga-jaga saja. Untuk tersengat listriknya, siapa tahu masih ada aliran listrik yang sangat tinggi di pasien, di korban maksud saya. Lalu misalnya hal tersebut tidak dapat dilakukan tadi, maka penolong dapat memegang ujung baju korban dengan menariknya dari sumber listrik. Jangan lupa kita tetap harus pakai alas dulu, pakai kain ataupun apa yang kering ya, jangan yang basah ya. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini atau korban-korban ini dampaknya dari tersengat listrik itu bisa pingsan ya, penurunan kesadaran, terbakar, dan henti jantung. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk mengatasi pasien henti jantung, karena biasanya pada pasien yang benar-benar tersengat listrik sangat tinggi, dia benar-benar sampai henti jantung. Ataupun jantungnya itu jadi kalau misalnya digambarkan di EKG itu gambaran EKG-nya itu amburadul.
Karena ini kan listrik ya, bahkan di jantung pun ada namanya sistem konduksi listrik jantung itu ada. Lalu pemberian pertolongan disesuaikan dengan injury yang dialami korban tadi. Kalau misalnya pingsan itu diapain tadi ya? Pingsan itu berarti harus dibaringkan, lalu diberikan kakinya itu lebih tinggi daripada kepala, lalu terbakar itu nanti bisa dibersihkan dulu luka bakarnya dan dibalut ya sebelum ke rumah sakit. Nah, henti jantung ini yang nanti agak susah. Luka terpotong, ada yang minor ya, ada yang mayor. Minor bisa bersihkan lukanya saja di bawah air mengalir dan dibalut lagi dengan kasa steril untuk menutup bagian sel tubuh kita ataupun jaringan tubuh kita jangan sampai terekspos ke udara luar. Lalu pada yang mayor itu bisa kita lakukan penekanan ataupun penghentian atau ini contohnya misalnya jelengan ya, kita hentikan darahnya penekanannya bukan di lukanya tapi di area sebelum luka, di area tubuh yang sebelum lokasinya sebelum luka, pakai tourniquet ya untuk menghentikan perdarahan sementara. Lalu luka akibat serpihan kaca ya ataupun serpihan apapun yang biasanya menempel di luka-luka kita itu bersihkan juga dengan air mengalir dan bisa diangkat serpihannya menggunakan jepitan atau forceps. Bersihkan kembali lukanya dan dengan air dan kita balut ya. Nah, ini yang paling sering tricky juga yang ketiga adalah tentang yang fraktur. Kenapa? Karena fraktur ini biasanya ada fraktur yang tidak terlihat. Maksudnya kita tidak tahu dia itu beneran fraktur atau tidak, karena memang fraktur kan tanda utamanya adalah deformitas ataupun formnya itu berubah dari form struktur tubuh yang normal. Tapi ada beberapa fraktur yang bisa terlihat dari memar. Ya, misalnya ini memar apalagi yang bahaya adalah fraktur di area servikal atau leher belakang sini ya, tulang belakang sampai ke tulang ekor itu paling bahaya. Karena pada pasien fraktur itu dia tidak bisa dipindahkan, dia tidak bisa dimobilisasikan sembarangan. Pada pasien fraktur itu harus diimobilisasi. Apapun bentuk frakturnya, misalnya frakturnya dia kakinya harusnya lurus, dia ke kanan, misalnya patahnya ke kanan, sampai nanti petugas medis datang, jangan dimobilisasikan, jangan kita betulkan lurus, karena takutnya nanti ada kan fraktur itu banyak jenisnya ya, ada fraktur yang komplit, ada yang setengah, ada yang serpihan. Nah, takutnya pada saat kita luruskan itu nanti malah menyerang pembuluh darah yang besar ya, pembuluh darah besar, arteri apalagi ya, yang di dalamnya nanti malah tambah memar, malah tambah membahayakan pasien. Prinsip utamanya pada saat fraktur adalah kita lakukan imobilisasi. Imobilisasi biasanya pasien juga ataupun korban itu langsung ketika ada patah tulang dan sebagainya langsung bergerak ya. Tahan pasiennya, jangan sampai dia menggerakkan badan yang fraktur itu karena akan berbahaya bagi dirinya. Itu bisa kita lakukan nih di sini contohnya ya dengan pembidaian, bidai namanya ini yang diberikan sesuatu ataupun bisa tongkat, bisa apapun ya, bisa kayu, bisa triplek ya, untuk mempertahankan si pasien ini jangan sampai, misalnya ini kan contohnya adalah pasien yang misalnya patah kakinya itu memang lurus tapi kita bidainya ya lurus juga sesuai sama arah frakturnya. Yang kita pertahankan adalah imobilisasinya adalah jangan sampai pasiennya menekuk, jangan sampai pasien ini fleksi, karena itu akan bahaya. Akibatnya kan kita lakukan pembidaian ini, berarti kakinya itu tidak boleh bergerak. Ini juga disambungkan dengan kaki sebelahnya yang mungkin ini tidak fraktur ya, itu untuk mempertahankan lagi posisinya ini sebagai pegangan lah. Kalau di tangga itu kalau kita naik kan ada pegangannya ya. Nah, ini juga untuk pegangan kaki sebelahnya agar tidak bergerak. Nah, fraktur pada bagian tungkai ataupun punggung tidak dapat dipindahkan selain oleh petugas medis karena hal ini sangat riskan. Apalagi pada fraktur servikal itu tidak terlihat, biasanya tidak terlihat. Karena biasanya juga patah ya nggak sampai keluar gitu, kecuali kalau misalnya di ekstremitas, itu biasanya memang ada yang tulangnya sampai keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di servikal sama area belakang ini, tulang belakang ini, dia biasanya frakturnya di dalam. Jadi kita harus hati-hati lihat pasien, jangan sampai kita memindahkan tapi ternyata pasiennya fraktur.
ya. Kita harus lihat dulu, lihat juga keadaan umumnya secermat mungkin. Nah, ini sebelum dipindahkan harus dilakukan imobilisasi. Jadi nanti pada saat dipindahkan ya keadaan frakturnya tetap seperti itu. Jangan sampai berubah keadaan posisi kaki ataupun wilayah tubuh yang fraktur. Nah, selanjutnya ada personel P3K. Siapa saja yang bisa melaksanakan P3K? Ada masyarakat awam yang memang sudah diberikan pelatihan tentang P3K. Dia tahu prinsip-prinsipnya, tujuannya, cara melakukannya. Makanya biasanya juga ada banyak penelitian, apalagi sekolah ya. Sekolah itu biasanya saya kemarin ada karya ilmiah yang memang melatih P3K dan juga basic life support pada siswa SMA. Jadi siswa SMA itu nanti tahu caranya ketika ada terjadi kecelakaan ataupun terjadi bencana alam ya, bencana alam yang bisa menyebabkan perlukaan. Nah, itu kan salah satunya bisa dengan cara melatih si siswa SMA ini untuk melakukan P3K dari pengetahuan dan juga skill. Lalu profesional kesehatan yang telah diberikan ataupun mengikuti pelatihan P3K. Ada pelatihan yang P3K ini. Lalu pekerja di suatu instansi yang memiliki lisensi P3K dan ditunjuk oleh kepala instansinya dan juga dinaungi pengawasannya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, itu nanti ada lisensinya juga untuk yang masing-masing lingkungan kerja ya, masing-masing instansi kerja. Ini juga ada peraturan pemerintah, peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi nomor 15, itu menyebutkan bahwa petugas P3K di tempat kerja adalah petugas ataupun pekerjanya yang ditunjuk oleh pengurus usaha dan diserahkan tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Lalu petugas P3K tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansinya. Jadi makanya dari sini aja sudah kita tahu bahwa berarti di setiap tempat kerja itu harus ada tim ataupun manajemen dari P3K-nya. Nah, ini dia tadi yang mungkin akan sangat teman-teman banyak temui nanti di cara-cara melakukan P3K. Ini namanya basic life support atau bantuan hidup dasar. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa ada DRS CAB ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah danger atau bahaya, periksa dan nilai lingkungan sekitar untuk memastikan penolong dan korban itu aman dari bahaya. Seperti tujuan P3K tadi yang pertama adalah life saving. Life saving itu termasuk kita juga. Jangan sampai kita nggak life saving diri kita sendiri juga. Lalu ada respons. Respon ini kita cek keadaan umum pasien dari tingkat kesadaran. Bisa dengan menanyakan nama korban, ditepuk-tepuk ya, tapi tepuknya keras kalau misalnya pasien mengalami ataupun korban mengalami penurunan kesadaran itu ditepuk-tepuk. Ditanyakan namanya siapa atau manggil, kalau misalnya kenal ya manggil namanya, menepuk bagian bahu. Respon. Kalau teman-teman sudah belajar GCS, itu sama, seperti itu juga, malah lebih bagus ketika nanti ada pelaporan dengan petugas medis yang datang, itu laporannya langsung GCS saja. Jika berespon, monitor sirkulasinya baik atau tidak, lalu misalnya tidak berespon. Yang paling sering itu bingungnya adalah ketika tidak berespon. Apa sih yang harus dilakukan? Tidak berespon, langsung kita cek, ada namanya nadi, kita cek nadi karotis ya. Takutnya pada saat kecelakaan seperti itu kan dengan perdarahan yang kita sudah tahu, ini terjadi perdarahan, berarti kemungkinan sirkulasinya akan terganggu. Sirkulasi itu adalah sistem kardiovaskularnya, dari jantungnya dan juga darahnya, sistem sirkulasi darahnya. Nah, itu kita cek dengan cara tadi kesadaran tidak ada ya, sudah kita beri nyeri juga tidak ada tingkat kesadaran, kita cek langsung di nadi karotisnya, kanan maupun kiri sama ya, kanan maupun kiri, yang penting ada. Pada pasien dengan shock ya, itu susah sekali teraba. Ada mungkin, tapi kita susah merabanya di mana, karena saking
sedikitnya volume darah yang tersisa dalam tubuh, akibatnya si nadi karotis pun yang biasanya itu sangat besar ya, sangat tinggi volume darahnya yang dialirkan sehingga detakan jantung itu sampai terasa di nadi karotis dari aorta ya, itu sampai tidak teraba. Nah, setelah itu nanti ada setelah ini setelah sudah dipastikan ya respon dan juga sirkulasinya, oh tidak ada nadi karotis, langsung send for help, telepon dulu fasilitas kesehatan yang terdekat di situ ya. Makanya tadi saya bilang bahwa harus tahu nomor telepon nomor telepon krusial yang bisa diberikan yang bisa kita hubungi ketika terjadi kecelakaan. Untungnya untuk saat ini kan kita sudah bisa memakai Google ya. Jadi dalam Google sendiri itu sudah ada informasi tempat ya, apalagi rumah sakit sudah ada nomor teleponnya tercantum di websitenya. Jadi kita lebih mudah untuk menghubungi fasilitas kesehatan. Nah, ketika tadi misalnya korbannya itu sirkulasi tidak teraba di area nadi karotis, itu langsung kita berikan kompresi dada yang di sini namanya adalah cardiopulmonary resuscitation, yang nanti ada circulation, airway, and breathing. Kenapa sirkulasi terlebih dahulu? Karena sirkulasi ini penting. Sirkulasi itu kalau orangnya tidak sadar, belum tentu sirkulasinya itu nggak ada. Ada sirkulasinya, tapi hanya dia mengalami penurunan kesadaran. Tapi ada, kalau sirkulasi tidak ada, berarti sudah pasti pasien itu tidak akan sadar. Breathing-nya tidak ada. Karena gimana mau breathing, sirkulasinya tidak jalan, ya. Terus setelah itu penurunan kesadaran terjadi karena tadi sirkulasinya sulit untuk diteruskan ke jaringan otak. Nah, ini dari circulation ya. Tadi cek nadi karotis tidak lebih dari 10 detik. Jika tidak teraba atau ragu-ragu, silakan lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Kalau teman-teman pernah melihat, ini adalah kompresi dada. Yang paling lebih mudah itu memang laki-laki ya, karena sternumnya itu terlihat, daripada yang perempuan kan beda ya strukturnya. Kalau yang laki-laki udah terlihat nih sternumnya di area sejajar puting. Jadi diberikan kompresi dada di situ ya. Nanti ini ada pelatihannya, biasanya tidak bisa saya detailkan karena itu panjang sekali ya. Jadi kompresi dada ini fungsinya adalah kita seperti memompa ataupun kita memberikan pompaan, harusnya kan jantung yang memompa darah ya. Kita memberikan pompa sebagai pompa manualnya dari luar gitu. Jadi jantung itu tetap pas dikompresi seperti ini tetap berdetak tek 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 tek. Fungsinya adalah untuk memastikan untuk sirkulasi darah ke otak itu masih tetap ada. Itu yang paling penting. Makanya makanya yang pertama adalah kita lakukan kompresi dada dulu. Kalau dulu sebelumnya itu American Heart Association itu menyusun airway dulu. Padahal pertama kalau misalnya circulation-nya itu dia tidak ada, berarti kan pasti tidak ada breathing pattern-nya. Karena pasien pasti tidak sadar. Lalu ini lakukan kompresinya sebanyak 30 kali, kecepatannya 100 kali per menit. Ya, kecepatannya seperti 100 kali per menit. Jadi cepat. Karena apa? Karena kita seperti berlomba dengan waktu agar sirkulasi darah di otak itu tetap lancar. Lalu setelah itu pada saat satu kali siklus ya, satu kali siklus itu 30 kali. Nanti dibarengi ada 2 kali breathing rescue ketika nanti memang breathing-nya tidak muncul. Lalu yang kedua adalah kita buka airway-nya dulu ya. Kita buka airway-nya dulu kalau misalnya memang ada beberapa korban yang misalnya tersedak ataupun ada benda asing di dalam saluran napasnya, itu harus kita ambil dulu. Ya, ada metodenya Hattel-Chin lift dan atau jaw thrush. Kita lihat dulu Hattel-Chin lift. Nah, ini Hattel-Chin lift. Kita lihat di sini saluran napas pasien lebih panjang, jadi lebih terbuka dibanding ketika dia merunduk ataupun pada posisi baring biasa.
Nah, ini dibuka ya. Nanti kan mulutnya ikut terbuka tuh. Nah, setelah di hatil chin lift itu kita lakukan jaw thrust. Jadi tangan kita yang ibu jari itu seperti membuka dagunya, menurunkan dagunya si korban supaya terbuka. Nah, dari situ baru kita bisa lihat apakah ada obstruksi jalan napas atau tidak. Akan tetapi, teknik hatil chin lift tidak dilakukan pada pasien yang dicurigai dengan cedera servikal atau leher. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah jaw thrust, ya. Jaw thrust, tapi tidak dilakukan hatil chin lift dahulu. Kita cuman lihat saja dari bagian dagunya, kita turunkan dengan ibu jari. Dan nantinya kita lihat apakah ada obstruksi dari benda ataupun dari mukus bisa. Lalu di sini ada cara mengambilnya ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, kita lihat airway-nya ada obstruksi, ada misalnya permen di dalam mulut si korban. Kita lakukan namanya cross finger sweep. Oh, ini salah. Nah, ini cross finger sweep. Jadi cross itu kan menyilang. Jadi kita silangkan ibu jari dan juga jari telunjuk kita. Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya itu yang ini di jari telunjuknya mengangkat rahang di bagian atas dan jari jempol ataupun ibu jarinya itu mengangkat rahang di bagian bawah agar terbuka. Ambil dengan finger sweep ya. Finger sweep itu disapu ya. Jadi kayak menyapu, ambil benda asing yang menyangkut ataupun berada di dalam airway-nya pasien, jangan sampai terobstruksi. Karena nanti percuma kita melakukan circulation ketika dia sudah ada circulation-nya, breathing pattern-nya itu tidak jalan, ya itu sama saja nanti tetap cyanosis. Si pasiennya akan kekurangan oksigen. Lalu ketika kita sudah melakukan itu, kita lakukan rescue breathing. Kita lihat dulu pasiennya ada atau tidak respon bernafasnya. Kita bisa lihat dengan cara menaruh telinga kita di atas mulut dan hidung pasien ya. Mulut dan hidung korban itu kita lihat adakah hembusan nafas ataupun langsung lihat ke dadanya, ke area dadanya, adakah dadanya itu naik turun ininya. Ya, jadi kelihatan ya kalau misalnya ada yang pasien itu dia dadanya tidak naik turun, tidak ada pergerakan dadanya minimal. Tapi ada hembusan nafas. Nah, itu masih bisa. Itu berarti breathing-nya masih bagus. Tapi ketika tidak ada, silahkan lakukan rescue breathing. Rescue breathing itu bisa pakai ambu bag ya biasanya, atau pakai mouth to mouth biasanya. Biasanya napas buatan lah. Istilahnya kalau orang-orang sinetron itu ya napas buatan. Padahal namanya rescue breathing. Dan itu tidak sembarangan dilakukannya. Di sini ada contohnya nggak ya? Nah, ini rescue breathing bisa pakai ambu bag ya. Ini sama seperti sungkupnya seperti di yang pasien anestesi yang pakai aerosol ya. Itu sama, tapi ambu bag itu hanya untuk dia mengalirkan udara untuk membantu ventilasi pasien. Nah, ini mouth to mouth ya. Jadi pada mouth to mouth pun sebenarnya harus diperhatikan. Hidung pasien ditutup. Lalu mulutnya pasien ini jangan sampai ada lubang. Ya, jadi tidak bocor udaranya. Nah, Mbak Sofia lagi di mana tuh Mbak Sofia tuh? Nah, nanti setelah itu nanti dilihat apakah ada ketika melakukan rescue breathing, kita harus lihat juga pergerakan dadanya. Harusnya jika rescue breathing itu berhasil, itu ada ada naik pergerakan dadanya itu terlihat. Itu berarti benar. Lalu habis rescue breathing, nah ini tadi pemberian CPR tadi itu dilanjutkan sampai 5 siklus. Jadi maksudnya 5 kali, 30 kompresi. Kalau misalnya pasien henti jantung kita lakukan kompresi ya. Kita lakukan kompresi, siklus pertama kita cek nadi lagi, kita cek pernapasan lagi, tidak ada, langsung lanjut siklus kedua, 30 lagi. Nah, seperti itu. Sampai terakhir batas akhir adalah 5 siklus. Ketika 5 siklus masih tidak ada respon, berarti pasien itu bisa dinyatakan meninggal.
Karena 5 siklus itu lama loh sebenarnya, 5 siklus itu lama dan mungkin akan menyebabkan daerah dada pasien itu akan mengalami perlukaan karena kan kita melakukan kompresi manual dari luar yang kan nggak enak, itu sakit rasanya. Ketika misalnya pasiennya sudah ada respon dari circulation-nya, nadinya sudah teraba ya di karotis ya. Lalu setelah itu airway-nya sudah bebas, breathing-nya sudah ada, sudah berespon, itu kita lihat lagi setiap 2 menit nadinya. Setiap 2 menit kita cek ya. Lalu setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan head to toe. Nah, baru dari sini kita bisa fokus ke yang lain, ke lukanya, perdarahannya, frakturnya. Kalau sebelum itu ya tidak bisa ya. Maksudnya kita harus pertama life saving itu pertama adalah circulation terlebih dahulu. Denyut nadinya tidak ada. Dan ketika itu sudah semuanya, walaupun pasien misalnya belum sadar ya tidak apa-apa, atau pasiennya sudah sadar, berikan posisi recovery. Nah, ini posisi recovery ketika menunggu fasilitas kesehatan itu datang ya, tim fasilitas kesehatan datang. Nah, ini contohnya ada bukan contoh, ini memang recovery position seperti ini ya. Jadi di sini pertama kita taruh dulu ya, taruh dulu tangannya si korban ini di atas ya, salah satu tangannya. Lalu setelah itu kita tangan satunya itu diposisikan di bahu ya, di bahu sebelahnya yang di seberangnya ini, lalu kakinya difleksikan, dibengkokkan ya, lalu setelah itu didorong ke arah yang tempat tadi tangan yang di atas tadi, jadi seperti tidur memeluk guling ya sebenarnya. Nah, ini posisi recovery. Ya, lanjut. Oh, sudah. Ini sudah terakhir. Jadi inti dari pelaksanaan P3K itu tadi harus pertama menolong diri sendiri dulu, memastikan diri sendiri itu aman dalam menolong pasien, lalu habis itu lakukan semuanya tangkas dan tepat. Jadi urutan-urutan dan juga jenis-jenis perlukaan itu harus teman-teman ini pelajari ya. Jadi cara pertolongannya bagaimana. Dan luka bakar itu, oh ya saya itu lupa menjelaskan. Jadi saya pernah, ini pengalaman yang paling saya ingat itu adalah ketika ada luka bakar, itu perhatikan posisi pasien. Maksudnya posisi itu gini, jadi luka bakar itu ketika kering dia akan lengket banget kan, lengket dan itu akan menyebabkan deformitas ketika kita tidak memposisikan pasien dengan benar. Contohnya kemarin pasien yang saya rawat itu dia hampir saja ini tangannya kebakar semua ya, jaringan luarnya habis. Nah, itu lengket banget di tangannya itu tidak bisa dipisah-pisah. Jadi harusnya itu sebelumnya kita kasih kasang NaCl dulu, kita taruh di sini ya supaya terpisah-pisah. Tapi kalau sudah terlanjur itu nanti bisa menyatu sampai nanti akhir. Kasihan nanti pasiennya ya. Nah, itu salah satunya contohnya. Makanya luka bakar dan luka tersengat listrik tadi itu tricky untuk ditangani. Itu nanti akan sesuai dengan pemikiran kritis si perawatnya dan juga petugas medisnya bagaimana caranya agar tidak terjadi kecacatan yang lebih lanjut. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai pembahasan tentang P3K sekaligus tadi ada basic life support yang saya masukkan karena memang P3K di dalamnya memang ada basic life supportnya untuk melakukan pertolongan pertama. Ya, ini saya batasin ya sampai 15 sampai jam 15 saja ya. Biasanya nih lebih nih kalau ada pertanyaan nih. Karena nanti jam 3 saya harus ada kelas lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya izin bertanya. Ya, Mbak Krisma silakan. Bertanya apa, Mbak? Ya, ini untuk tadi yang posisi recovery itu Ibu, itu bisa ke kiri dan ke kanan atau ke mana baiknya? Ke sebelah mana Iya. gitu? Iya, boleh kemana saja, asalkan jangan ada kontraindikasi. Maksudnya kontraindikasi itu ada fraktur tertentu yang memang pasien tidak bisa diberikan posisi recovery atau akan memperparah dari frakturnya, perdarahannya itu memang tidak diberikan. Jadi memang diposisikan seperti itu saja. Kanan atau kiri terserah. Jadi nanti tergantung si pasiennya itu. Biasanya kan kalau udah sadar juga minta ditanya dulu, misalnya mau di kanan atau di kiri yang lebih nyamannya gitu. Kalau tidak sadar ya tidak apa-apa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak ada ketentuan harus kanan atau kiri.
Ya, begitu Mbak Krisma. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Iya. Bagaimana Mbak Fadila? Untuk yang tadi mood-to-mood tadi itu langsung dari mood ke mood atau ada penghalang sedikit kain atau plastik begitu Bu? Boleh. Ya, tadi mood-to-mood itu kan kita banyak ya. Ini kan resikonya adalah kita bisa terkena infeksi, misalnya infeksi dari jaringan mukosa ya. Nah, itu ada cara-caranya, yaitu tadi P3K itu memang ada seninya. Maksudnya semua hal yang kita lakukan, tindakan keperawatan yang kita lakukan itu ada seninya. Kalau misalnya kemarin pun saya pada saat dilakukan pelatihan BTCLS atau Basic Life Support itu memang diiniin dulu sama plastik atau apa dibolongin di tengah ya. Jadi tidak langsung ke jaringan mukosa mulutnya pasien. Bisa dilapisi seperti itu. Yang penting adalah si mulutnya pasien itu tertutup sempurna gitu loh. Jadi jangan sampai ada saluran jangan sampai ada udara yang bocor. Bisa dilakukan seperti itu, bisa. Itu tergantung nanti kreativitas masing-masing penolongnya. Yang penting fungsinya sama, tujuannya sama, yaitu memberikan rescue breathing. Begitu Mbak Fadila. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu Amizul Haq, izin bertanya tentang yang pendarahan di bagian hidung Ibu. Oke. Kan di pendarahan bagian hidung, di bagian untuk orang awam itu kan bukan diprop Ibu, bukan ditutup. Bukan ditutup hidungnya untuk jalur, tapi diangkat kepalanya. Itu dapat menyebabkan apa ya Bu? Nah, kalau misalnya diangkat kepala. Ya, diangkat kepala supaya darahnya nggak keluar, itu bahayanya. Bisa darahnya itu kan mengucur terus. Pada saat kita gini, itu masuk ke dalam saluran napas, bisa choking dan lain sebagainya. Terus setelah itu, kalau misalnya di sini dia tekanannya akan berubah. Jadi biasanya kan dia hidung itu kan ke bawah ya, saluran apanya itu namanya? Peredaran darahnya. Ketika ke atas itu nanti malah tambah pusing loh sebenarnya. Jadi nanti tekanannya berubah dari gravitasinya itu berubah dari harusnya dia ke bawah malah ke atas. Jadi yang dilakukan adalah tetap menunduk, malah menunduk, yang bagusnya menunduk. Terus habis itu ditekan aja sumber darahnya itu. Napasnya pakai mulut. Gitu. Daripada kita harus bahkan nanti malah darahnya itu kering di bagian belakang. Ya, darahnya di bagian belakang susah nanti untuk kalau misalnya sudah selesai pendarahannya itu sangat sulit untuk membersihkan daerah dari nasofaringnya. Bahaya, itu bisa menjadi choking kalau misalnya darahnya terlalu mengucur deras seperti itu. Jadi bisanya adalah lakukan penekanan. Apapun perdarahannya, lakukan penekanan di lokasi yang ada perdarahannya. Supaya nanti untuk kita tuh seperti menambal kebocoran seperti itu, menambal kebocoran sementara. Seperti itu. Berarti Mas Zulhak, ada yang ditambahkan lagi mungkin? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Ya, ini mungkin tambahan ya, saya berikan informasi, tadi juga ada yang bertanya di kelas sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai perawat ya, kita dalam hal perawat anestesi juga termasuk semuanya perawat itu ketika kita melamar pekerjaan di rumah sakit, biasanya untuk saat sekarang, era sekarang itu harus ada sertifikasi dari BLS ataupun Basic Life Support yang pelatihannya itu mandiri. Kita mengajukan pelatihan secara mandiri, tapi bisa juga ada instansi pendidikan atau instansi pendidikan kita bernaung seperti kampus kita, misalnya memang sudah ada bekerja sama dengan penyelenggara Basic Life Support, itu malah lebih bagus ya. Karena memang pelatihan Basic Life Support ini sendiri itu agak mahal memang. Tapi biasanya itu sertifikasinya kan sama seperti STR. Dia per 5 tahun harus diperbarui. Pelatihannya pun itu tidak kita bayar terus pasti lulus, tidak. Itu ada ujiannya.
Ya, jadi nanti kalau teman-teman memang mau berniat untuk langsung terjun di area rumah sakit, itu biasanya syarat-syaratnya di rumah sakit itu harus ada sertifikasi pelatihan BTCLS atau Basic Trauma Care and Life Support. Nah, itu harus ada sertifikat itu. Terutama dari ini ya, terutama yang petugas kesehatan itu hampir semuanya sih, dokter, perawat, bidan ya, semuanya itu harus ikut pelatihan bantuan hidup dasar ini. Alasannya adalah kalau di rumah sakit kan kita tahu code blue ya. Code blue itu kan ketika ada kejadian pasien ataupun orang yang mengalami henti jantung. Gitu. Yang kita lakukan ya ini, bantuan hidup dasar ini. Oleh karena itu, pasti semua bangsal tidak terkecuali di OK, di ICU, di bangsal biasa, bangsal anak, bangsal bayi, itu bisa terjadi henti jantung di mana saja. Makanya persyaratan mereka memasukkan perawat ataupun pegawai baru itu biasanya pakai ini, BLS ini, bantuan hidup dasar ini. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah lulus ya, cari langsung pelatihan BTCLS. Biasanya banyak sekali tuh, hampir semua rumah sakit mempersyaratkan hal tersebut. Apalagi rumah sakit besar, dia pasti mempersyaratkan adanya sertifikasi ini. Pelatihan P3K pun ada, tapi biasanya itu pilihan ya, bukan wajib ya P3K itu. Karena nanti P3K itu nanti di rumah sakit pun ada ininya di patient safety dan juga di tim P3K-nya itu sendiri. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan teman-teman juga mengerti dan memahami lagi tentang P3K dan juga nanti ketika sudah menjalani pelatihan biasanya nanti akan lebih mahir dan juga ini biasanya juga pada saat di komunitas itu ada pelatihan bantuan hidup dasar ini diajarkan ke warga untuk dapat melaksanakan P3K secara mandiri. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Sekian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di live meeting? Silakan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, semangat ya. Ya, Bu. Ya, Mbak Fitri.